Sakadinata Nasional. Izin kepada Kak Mukson untuk berkenan, malam ini kita akan ada agenda adalah jumpa tokoh dengan Kak Mukson. Kak Mukson akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana sih tentang minat kedirgantaraan yang akan disampaikan oleh Kolonel Penerbang Mukson. Kepada Kak Mukson dipersilakan. Salam Dirgantara. Luar biasa. Salam Dirgantara. Salam luar biasa. Kita coba lagi. Salam Dirgantara. Salam luar biasa. Saka Dirgantara. Saka Dirgantara. Saka Dirgantara. Yes. Itu kayak kemarin tuh. Pak Melatih. Oke, kita coba. Masih. Saka Dirgantara. Saka Dirgantara. Saka Dirgantara. Saka Dirgantara. Tepuk Saka Dirgantara. Saka Dirgantara. Saka Dirgantara. Yes. Ulangi lagi. Tepuk Saka Dirgantara. Saka Dirgantara. Saka Dirgantara. Yes. Selanjutnya pada kesempatan malam ini saya diberi waktu untuk memberikan motivasi. Nah, saya mohon maaf pada panitia, saya bukan motivator, tapi saya akan sedikit apa yang saya tahu, apa yang saya alami, supaya bisa membangkitkan adik-adik sekalian di dalam menjalani kehidupan ini. Saya kenalkan dulu kepada adik-adik sekalian mungkin yang belum tahu, saya adalah Direktur Nadirga. Nama saya Kolonel Penerbang Muhammad Mukson. Saya dinas di Puspadirga semenjak awal tahun sampai sekarang. Asal saya dari kampung, mungkin orang mau ke sana pun susah karena saat saya jadi taruna dulu kalau pulang itu harus naik becak, tidak ada kendaraan angkot aja nggak ada karena saking tempatnya di kampung. Kenapa ini saya ceritakan? Karena orang kampung pun sebenarnya tidak melulu jadi orang kampung. Kalau kita dulu sekolahnya benar, belajarnya benar, motivasinya tinggi, ternyata bisa masuk taruna juga. Ini ada yang masih SMA? Ada ya? Nah, itu sebagai motivasi bahwa kalau dulu saya melihat jadi taruna itu sesuatu yang impossible saya capai, karena saya tidak ada juga dari keluarga militer, hanya saya lihat gagahnya saja, wah kalau jadi taruna itu enak. Apa sih yang harus saya siapkan jadi taruna? Saya bukan dari keluarga militer, nggak tahu juga. Kalau sekarang ini saya ketemu anggota saya, kalau anaknya pengen jadi militer, didiklah yang ini. Kalau dulu nggak ada. Yang saya tahu militer itu fisiknya harus bagus. Karena itu saya suka olahraga. Harus lari cepat setiap sprint saya olahraga. Harus kuat pull up. Pull up saya dulu pakai pohon mangga yang tak kasih apa namanya? Bukan cabangnya mangga itu yang kira-kira saya gantung bisa biar gak sakit tangannya, tak kasih handuk yang bekas itu dilingkar-lingkar supaya latihannya begitu. Orang melihat lingkungan saya itu, anak itu ngapain sih? Jadi aneh karena di yang lainnya itu sukanya main aja, tapi saya harus punya target. Saya pengen itu caranya begini. Delalah kersane ngalah karena kita prihatin, berlatih, doa orang tua, restu orang tua, alhamdulillah lulus SMA itu kelas 3 saya daftar langsung, alhamdulillah bisa diterima
diterima. Setelah diterima, masuknya dulu tidak tahu harus masuk mana, kan AKP namanya. Itu ada darat, laut, udara, polisi. Masuk udara. Nah, angkatan udara itu apa? Saya juga nggak tahu. Ditanya pesawat nggak ngerti. Begitu waktu di Magelang itu, kamu pengen jadi apa? Penerbang. Penerbang pesawat apa? F-16. Karena tahun 90 itu yang terkenal pesawat F-16. Apa yang lain kamu tahu? Ya nggak tahu, namanya juga orang kampung. Ditanya kan, saking apa namanya yang nanya itu pengen tahu saya sejauh mana di angkatan udara, saya sampai bilang pesawat jumbo. Nah, kamu tahu nggak? Pesawat apa? Pesawat jumbo. Pesawat jumbo itu apa? Tahunya jumbo jet. Karena orang kampung maunya jumbo jet aja. Akhirnya jadi bahan tertawaan saya itu. Tapi enggak apa-apa. Ya kan? Terus ada yang nanya, jumbo jet itu apanya? Jambu apa? Jambu bol itu kan. Jadi sesuatu yang memacu saya. Berarti saya harus tahu nih. Akhirnya saya belajar selama di Taruna bahwa nanti saya akan jadi penerbang. Alhamdulillah lulus penerbang, masuk menjadi siswa siswa. Lulus sekolah penerbang, saya ditempatkan di Skadron Tempur, ada di Lanut Abdurrahman Saleh, Skadron Udara 1. Kemudian pesawatnya dulu itu Oviden-nya di Grodit, kami dipindah ke Pontianak menerbangkan pesawat Hawk 100-200. Ternyata mampu dan bisa. Kembali lagi ke Jogja jadi instruktur penerbang. Jadi kualifikasi penerbang saya sudah sampai atas. Nah ini apa? Saya harapkan adik-adik bisa memotivasi diri. Semua itu bisa diraih kalau kita satu, harus ada niat yang kuat dari dalam diri sendiri. Biarkan orang lain bicara apa, tapi kita ada yang dituju. Ya. Mungkin kita akan berbeda dengan lingkungan. Karena mungkin kita olahraga sendiri, dia main, nah, itu kan berbeda. Tapi yakinlah bahwa apa yang kamu lakukan itu punya target. Insya Allah dengan semangat yang tinggi, selalu kita rajin berdoa, insya Allah apa yang kita harapkan atau kita cita-citakan bisa tercapai. Itu sekilas perjalanan saya, sehingga saya sudah tahu Indonesia Raya. Kalau kamu pengen menjadi pengen mengunjungi dari Sabang sampai Merauke, jadilah angkatan udara. Apalagi jadi penerbang, kamu akan tahu siapa yang pernah ke Ambon di antara yang ini, siapa yang pernah ke Bali, 2, siapa pernah ke Aceh, tentara iya, yang ini adik-adik ini, siapa yang pernah ke Tasik, tentara lagi ya kan, siapa yang pernah ke ini yang paling dekat mana? Enggak, Jawa itu masih terjangkau, kamu naik keretanya. Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, atau ke Balikpapan, tentara semua. Ya, kalau kalian ingin menjelajahi itu, kalau kalian jadi angkatan udara, insya Allah akan tahu. Saya ini semenjak lulus Taruna jadi perwira sampai dengan hari ini, itu saya hitung sudah saya 27 tahun mengabdi. 93 lulus 2020, 27 tahun. Setiap pindah saya atau perpindahan saya dari satu tempat ke tempat lain itu sudah hampir 26 kali. 26 kali itu ada yang 6 bulan, ada yang sebulan, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, masing-masing. Dan tempatnya sudah mulai dari Sumatera, Kalimantan, Makassar, Irian, Jawa semuanya. Kalau ke Bali, Lombok, NTT itu hanya pas saat terbang. Pada saat jajak pendapat di Dili, saya juga tugas di sana.
Itu ya adik-adik. Kemudian saya hanya berpesan masalah disiplin aja. Disiplin yang menyangkut berkaitan dengan keadilan. Ya. Ini pesan saya supaya kita bisa berbuat yang arif dan bijaksana. Adil itu sebenarnya hanya ada 3 menurut hakikatnya kata-kata adil. Yang pertama adalah adil kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada sesama manusia. Adil kepada diri sendiri itu kita tidak usah memperlakukan diri kita melampaui batas, tapi kita juga tidak membiarkan diri